kita beramal. Jangan pernah bilang besok insyaallah, nanti bulan depan kalau lebih uang, nanti tahun depan, nanti kalau umur 40 tahun, nanti kalau pensiun. Siapa yang menjamin kita akan pensiun baru meninggal? Tidak ada yang menjamin. Maka jangan pernah menanti, mengundur-mundur. Wa khudh min sihatik li haramik. Kata beliau, gunakanlah sehatmu sebelum masa pikunmu. Artinya gunakan masa mudamu sebelum masa tuamu. Wa min hayatik li mautik. Gunakan waktu hidupmu sebelum meninggalmu. Sebelum meninggalmu. Ini kata beliau rahimahullahu taala, semua ini ya dibawakan dan dinasihatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar supaya kita hidup di dunia ini selalu mengingat ya bahwa kita akan berpindah dari kehidupan ini. Kemudian kata beliau rahimahullah di hadis berikutnya, jadi kita dianjurkan ya untuk terbanyak mengingat kematian. Kemudian di berikutnya hadis 518, wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamannayanna ahadukumul maut li durrin yanzilu bih fa in kana la budda mutamanniyan falyakul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li. Ini sengaja beliau bawakan setelah anjuran untuk banyak mengingat kematian. Kita banyak mengingat kematian bukan berarti kita boleh mengharapkan kematian itu segera turun kepada kita. Dianjurkan untuk mengingat kematian, tapi tidak boleh selalu mengharap kematian itu menjumpai kita. Beliau bawakan hadis dari Anas riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata beliau dari Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamannayanna ahadukumul mauta. Jangan sekali-sekali salah seorang dari kalian mengharapkan kematian. Lidurin yanzilu bih, karena ada dur, ada kesusahan yang menimpanya. Disebutkan oleh para ulama, maksudnya kesusahan berupa perkara dunia. Ketika kita hidup di dunia ini, dapat sakit, dapat kemiskinan, dapat ujian, dapat berbagai macam perkara-perkara yang memberatkan kita dalam kehidupan dunia ini. Tidak boleh kita mengharap kematian. Dan para ulama menjelaskan maksudnya tidak bolehnya di sini hukumnya adalah haram. Ketika ada ujian dunia yang menimpa kita, tidak boleh kita bilang, ya Allah, wafatkanlah saya. Iya, tidak boleh. Dan hukumnya adalah haram, sebagaimana yang disebutkan oleh banyak dari para ulama, ya, seperti ya Asy-Syaikh Al-Albani rahimallahu taala. Karena hadis ini di dalamnya terdapat larangan. Asal daripada larangan adalah haram. Haram mengharap kematian kalau ada kesusahan. Masalah dunia. Masalah dunia. Adapun kalau kita takut terfitnah dalam agama, boleh mengharap kematian sebelum adanya apa? Fitnah yang turun. Ini disebutkan dari para salaf, seperti misalnya Abu Hurairah, beliau berharap
untuk meninggal sebelum tahun 70-an. Karena adanya apa? Fitnah yang akan turun. Dan belum meninggal memang sebelumnya. Belum meninggal memang sebelumnya. Datang penegasan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan selainnya, wa idza aradta bi ibadika fitnah faqbitni ilaika ghairu maftun. Ini terkait dengan masalah agama. Kalau engkau menginginkan, ya Allah, terhadap hamba-Mu ini fitnah, cobaan, ujian dalam agama, maka wafatkanlah saya tanpa difitnah. Tanpa difitnah. Ini dibedakan. Jadi, kalau ada ujian dalam agama, terjadi fitnah dalam agama, ya, maka boleh kita mengharap kematian. Tapi kalau dunia, tidak boleh. Apa yang harus kita katakan kalau ujian kita berat dalam kehidupan dunia ini? Ya, kata Nabi, fa in kana labud, kalau memang harus kita mengharapkan kematian, falyakul, maka hendaklah katakan, Allahumma ahyini, ya Allah, hidupkanlah saya. Makanatil hayatu khairon li, selama kehidupan itu lebih baik untukku. Wa tawaffani, dan wafatkanlah saya. Makanatil wafatu khairon li, selama kematian itu lebih baik bagiku. Jadi ini yang dibolehkan. Kita dapat kesusahan di kehidupan dunia ini, sakit, tidak kunjung sembuh, ya, mencari rezeki tidak dapat, mau menikah tidak bisa menikah, sampai putus asa, sampai kurus kering misalnya. Ini masalah dunia semuanya, masalah dunia semuanya. Maka tidak boleh kita mengharapkan kematian, apalagi mau bunuh diri. Diharamkan dalam syariat. Ya, diharamkan dalam syariat, karena bunuh diri sudah jelas dosa besar. Dia akan disiksa nanti di hari kiamat dengan apa yang dia membunuh dirinya. Kalau bunuh diri. Tapi boleh nggak mengharap kematian bukan bunuh diri? Disebutkan itu diharamkan juga. Kalau memang harus mengharapkan, maka yang diucapkan ini, ya Allah, kalau memang hidup ini lebih baik untukku, hidupkanlah saya. Kalau memang wafat, meninggalkan dunia ini adalah yang terbaik, maka wafatkanlah saya. Jadi kita berdoa seperti itu kalau memang apa? Harus. Kalau memang harus. Ini Masya Allah, jelas sekali hadis ini yang disebutkan oleh penulis, bahwa kita selalu mengingat kematian, tapi bukan berarti kita selalu mengharap apa? Kematian. Ya, kita selalu mengharap kematian. Ini Masya Allah yang beliau bawakan. Kemudian di hadis yang ketiga, dan ini yang terakhir mungkin yang kita ambil malam hari ini, karena beliau ingin menyebutkan tanda husnul khotimah. Kata beliau rahimahullah, wa an Buraidah radhiyallahu taala anhu, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, al mu'min yamutu bi araqil jabin, rawahu tsalatsa wa sahahahu Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam 3, maksudnya An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, serta disahihkan oleh Ibnu Hibban. Hadis sahih, ya. Beliau katakan dari Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mu'min, seorang mukmin itu dia akan meninggal dalam keadaan araqil jabin, berkeringat dahinya. Berkeringat dahinya. Maksudnya apa? Yaitu diantara tanda bahwa seorang meninggal di atas keimanan, kalau dia meninggal dalam keadaan apa? Berkeringat jidatnya, dahinya. Ini yang disebutkan di sini, karena ini hanya satu hadis saja yang belum bawakan. Ini adalah tanda husnul al-khotimah. Para ulama menyebutkan
ada dua tanda ya bahwa seorang menutup kehidupan dunia ini dengan kebaikan dan dia meninggal di atas kebaikan. Ada tanda umum dan ada tanda khusus. Ada tanda umum dan ada tanda khusus. Itu yang disebutkan. Ada buku yang bagus, tanda-tanda husnul khotimah ini. Syekh Albani juga punya buku tersendiri terkait dengan tanda-tanda seorang itu wafat, meninggal di atas apa? Kebaikan. Ini ada disebutkan di sini buku dengan judul Ahwal Al-Mu'minin Ar-Radiyah fil Hayatil Barzakiyah. Keadaan orang-orang yang beriman yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan barzakh, alam kubur. Ini karangan Syekh kami Muhammad bin Abdullah Al-Imam hafizahullah taala. Beliau sebutkan di buku beliau ini bahwa tanda husnul khotimah ada dua. Ada yang amah, ada tanda umum. Artinya secara umum siapa yang meninggal di atas ini berarti dia meninggal di atas kebaikan. Dia meninggal di atas kebaikan. Dan ada tanda khusus, yaitu yang didapatkan oleh orang-orang tertentu. Iya, di antara tanda umum yang beliau sebutkan adalah ketika seorang itu mulazamatu al-abdi lil iman wal islam wal a'mal as-solihah. Ketika seorang dalam kehidupan dunia ini selalu berada di atas keimanan,